Bidadari chapter 60. Cuma tes aja. Pagi hari, sesaat sebelum kejadian. Dengan cara seperti ini, harusnya kalau memang benar dugaanku, kau selalu mengecek CCTV. Pasti kau akan terganggu. Hahaha. Gelak tawa wanita itu terlihat begitu bahagia. Reiko Byakta Adiwijaya, jangan kau pikir aku akan membuat semua ini mudah. Cih, bayangkan jika pacarmu tahu, habis kau. Rasakan pembalasanku. Hahaha. Aida bicara ketika tangannya baru saja menempelkan kertas pada ujung sebuah lidi yang memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Baiklah, ini yang terakhir. Aku akan naik dan kita akan menempelkannya. Entah apa yang dia inginkan, tapi saat ini Aida memang sudah menaiki sebuah tangga yang biasa digunakan untuk mereparasi kalau ada sesuatu di rumah yang rusak. Nah, tempel di sini. Aku yakin ini pasti kebaca. Jaraknya sih sudah pasti sesuai dengan jarak pandang kok. Ujar Aida lagi, sangat yakin dengan perhitungannya. Yeay, selesai. Dan dia pun memekik senang selesai menuruni tangga. Merasa lega sekarang dengan apa yang sudah dilakukannya itu. Jangan anggap aku remeh ya. Lihat, aku pun bisa berbahaya dan bisa membuat hubunganmu dengan kekasihmu berantakan kalau kamu menggangguku seperti tadi pagi lagi. Aida sangat yakin dengan pembalasannya ini saat kepalanya masih mendongak, menatap ke arah semua bagian di mana dia bisa menemukan CCTV dengan rasa puas. Sekarang waktunya beberes rumah. Udah jam 11 nih. Ucapnya lagi sambil membenarkan posisi tangga dan membawanya ke tempat penyimpanan perkakas. Tangga yang tinggi itu pun kini sudah dilipat hingga tingginya tidak lebih dari 1 meteran. Berat sih, tapi Aida tak masalah. Dia puas dengan yang dilakukannya pagi menjelang siang itu. Ya, kalian manusia tidak tahu diri, tidak pernah punya rasa malu pada malaikat yang ada di sisi kanan dan kiri kalian. Tidak merasa malu juga menentang perintah Tuhan kalian dan tidur bersama di sini. Harusnya kalau memang kalian mencintai dengan tulus, kalian memohon sendiri kepada kakek supaya merestui kalian, bukan malah membawaku seperti ini dalam masalah kalian. Dan aku juga harus merapikan tempat tidur itu setiap hari. Menjijikkan. Aida menggerutu seperti biasa. Setiap kali dia mau merapikan tempat tidur itu, pasti dia mengumpat seperti ini. Ya Rob, berikan aku jodoh yang bersih, bukan seperti dirinya yang sudah bekas wanita lain. Aku masih ingat janjimu, wanita baik-baik untuk lelaki baik-baik, wanita bezina untuk lelaki bezina. Jadi, buat janjimu nyata untukku. Dan kata-kata ini juga memang sering sekali terurai dari bibir Aida setiap kali dia ada di kamar tidur Reiko dan merapikan semua ruangan di sana, baik walk-in closet, kamar mandi, maupun kamar tidurnya. Aida tidak pernah berlama-lama di dalam sana. Setelah dia menyelesaikan urusannya, tujuannya adalah ruang kerja yang membuat dirinya senyum-senyum. Kamu sengaja kan melarangku untuk menulis pesan di ruang tidurmu supaya tidak dibaca olehnya. Tapi aku juga tidak mau menaruh kertasnya di ruang kerja ini. Sekarang, bagaimana dengan pesan yang sudah kutuliskan di setiap CCTV di rumahmu? Aida berbisik pelan di saat dirinya merapikan ruangan yang memang tidak terlalu kotor itu. Dia juga hanya menggunakan penyedot debu dan juga lap untuk mengelap beberapa tempat. Sangat cepat meskipun setiap kali di dalam ruangan tersebut matanya selalu mengarah ke sesuatu yang membuat dirinya tertarik. Andaikan aku boleh membaca 1 atau 2 buku setiap harinya dari rak buku ini. Aida penasaran dengan buku-buku Reiko sudah sebulan lebih, tapi dia selalu saja tidak berani untuk meminjamnya dan selalu melewati rak buku itu dengan perasaan kecewa saat keluar dari ruang kerja seseorang yang berstatus sebagai suaminya. Sekarang beberes dulu di bawah. Inginnya si Aida langsung melakukan apa yang tadi dia rencanakan. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan sudah terdengar dari handphonenya yang ada di dalam saku celananya. Terpaksalah dia menuju ke kamarnya dulu dan berencana untuk merapikan semuanya nanti. Aida sekarang sudah lebih cepat merapikan lantai atas dan tidak selama sebelumnya karena dia sudah mengerti celah apa yang harus dilakukannya lebih dulu. Jadi ini menghemat waktunya lumayan banyak. Sejam semua urusan di lantai atas selesai. Wah, tamu datang bulan. Padahal dia sudah niat puasa dari tadi pagi.
Tapi apa boleh dikata, tamu itu datang tanpa diundang. Terpaksa Aida mencuci dulu bekas darah yang ada di pakaian dalamnya sebelum dia mengganti dan melanjutkan membersihkan rumah. Tinggal satu lagi urusanku, ngatur space. Tapi rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak bisa ditunda saat ini. Mengerjakan ini semua membuatku jadi lapar. Wajar saja karena tadi pagi memang Aida juga tidak sahur. Jam juga hampir menunjukkan lewat dari jam 1 siang, sehingga tidak ada alasan untuk Aida menunda rasa laparnya. Setelah makan sajalah aku membereskannya. Kakinya pun segera melangkah ke arah dapur. Entah apa yang ada di dalam benaknya, tapi memang sekarang dirinya senyum-senyum memandang ke arah CCTV dapur. Tempatnya terakhir menempelkan kertas yang ditaruh seperti pancingan di sebuah lidi. Kita lihat apa reaksimu nanti melihat semua gambar di CCTV-mu sama. Aida bergumam lirik sambil dia mendekat ke kulkas. Makan apa ya aku sekarang? Agak kebingungan juga dia memilih makanan yang ingin disantapnya. Aku rasa aku masak itu sajalah. Dia kepikiran sesuatu yang membuatnya segera mungkin mengambil beberapa sayuran, memotong beberapa bahan, dengan yang lainnya dibiarkan utuh tanpa dipotong. Lalu Aida mencuci dan merebusnya. Tak lama, dirinya juga sudah menyiapkan sesuatu yang diambil dari kulkas. Setelah tadi juga mengulek cabai dan mencampurkannya ke bumbu kacang instan. Wah, sudah lama sekali aku tidak makan pecel. Tapi kalau di kampung makan pecel bisa langsung beli. Harganya juga tidak mahal. Di sini harga pecel beli kelewat mahal. Belum lagi ongkos kirimnya. Rasa rindunya dengan makanan kesukaannya di kampung membuat dirinya saat ini sudah semakin tak sabar untuk menyantap makanannya. Tapi kayaknya kurang kalau nggak ada gorengannya ya. Maklumlah, pecel kan memang enak kalau dimakan dengan gorengan juga dengan peyek. Hanya saja di sana Aida tidak punya peyek. Karena itulah, goreng bakwan beberapa biji juga lumayan lah. Aida yang tadi sudah merebus sayuran dan merasa kurang akhirnya mengambil lagi wortel dan kol, termasuk beberapa iris cabai, dan dicampur dengan tepung serbaguna untuk membuat bakwan goreng. Dia tidak membuat banyak, hanya dengan satu wortel dan kol 1/4. Itu pun juga tepung yang tidak banyak, sehingga sayurannya juga lebih padat, jadi semua hanya jadi 5 potong bakwan. Aida sudah memperhitungkannya juga, memasak sejumlah yang memang dia ingin makan saja, supaya tidak buang-buang bahan. Wah, makan. Bismillah. Makin antusias Aida untuk menyantapnya. Dia melupakan semua kegalauannya hari ini dan sudah ingin melahap pecel tanpa nasi. Aida memang sudah merencanakan hanya makan pecel dengan gorengan, seperti yang biasa dia beli di kampung, hanya pecelnya saja. Namun suara pintu apartemen yang terbuka membuat dirinya yang sudah membuka mulut tak jadi memasukkan makanannya, justru menatap pada seseorang yang datang dengan raut wajah tergesa-gesa itu. Benar dugaanku kan? Jadi selama ini memang dia menguntitku di CCTV. Bisik hati Aida sambil menaruh sendoknya kembali di piring tersebut. Tak ada niat untuk makan lagi karena wajah seseorang di hadapannya sudah menatapnya dingin. Apa maksud kamu berbuat begitu?